Pondok Pesantren Salafiyah Al-Faqih memperingati Hal almarhum Kiai Haji Muhammad Sandi ke-35 tahun pada Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024. Peringatan Hal tersebut berlangsung di Masjid Al-Husna Banjaran Pucung, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pada peringatan Hal almarhum Abah Sandi yang ke-35 tahun ini turut dihadiri ribuan jamaah dari berbagai daerah diantaranya dari Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sulawesi, hingga Kalimantan. Menurut informasi bahwa peringatan Hal ke-35 tersebut juga turut berlangsung secara bersamaan di 19 daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan para jamaah terhadap almarhum Kiai Haji Muhammad Sandi alias Abah Sandi. Hari ini adalah puncak acara Pekan Haul. Jadi yang diselenggarakan selama seminggu, di malam ini malam puncak acaranya. Dan alhamdulillah hari ini keluarga besar Kobo, jemaah-jemaah Kobo, baik dari Oku Selatan, ada yang dari Jogja, Bandung Barat, Cimahi, Bogor Barat, alhamdulillah pada hadir. Rangkaian acaranya selama 1 minggu di beberapa majelis, ada 19 tempat yang menyelenggarakan. Di antaranya Zikir Khotaman Qadiriyah. Juga ada yang melaksanakan pembacaan rawi atau tahlil-tahlil, ada yang khataman Quran juga. Ada yang membedakan nggak dari haul-haul sebelumnya? Haul yang membedakan di tahun ini adalah saya jadi termemori di 15 tahun ke belakang. 15 tahun ke belakang yang saya berdiri sekarang, dulu ini lembaga saya. Dulu kita bikin 3 lokal di sini. Tempat ngaji anak-anak. TPA Al-Qalbul Mutayyam namanya. Jadi di 2010 sampai tahun 2000 sampai 2009 dulu kita di sini saya bikin lembaga pengajian, lembaga pendidikan TPA Al-Qalbul Mutayyam dari 2000 sampai 2009. Baru sekarang pindah ke Kopo. Jadi saya memorian jadinya bikin acara di tempat ini. Bisa diceritakan sedikit tentang almarhum Abah Sandi dan kira-kira apa sih pesan yang bisa diambil dari beliau? Jadi Abah Sandi ini dia seorang orang tua yang cukup tegas kalau buat saya selaku anaknya, tapi juga buat anak yang masih kecil itu dia bisa bercanda, bergurau, bisa, artinya gini, dia itu sosok bapak yang tegas, tapi juga anak nggak takut sama dia karena nyaman. Kalau dari sisi saya selaku anak, tapi kalau saya lihat dari pandang dari agama bahwa beliau itu banyak karyanya, bil khusus di Kampung Banjaran Pucung ini. Baik dia masjid, ada 2 masjid yang dia prakarsai, juga ada MI, banyak hal lah yang dilakukan. Sarana sosial juga banyak. Jadi ini bagian pembelajaran buat khususnya murid-murid dan jemaah-jemaah saya dalam rangka bahwa hidup itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Yang bermanfaat tentunya buat generasi ke depan. Dan sampai hari ini kami, khususnya warga saya selaku orang Banjaran Pucung masih merasakan hal-hal yang dilakukan oleh almarhum Haji Sandi. Kira-kira seperti apa hikmah yang bisa diambil? Kalau bicara haul kan itu adalah ulang tahunnya atau hari ketemunya, tanggal ketemunya orang yang sudah meninggal dunia. Beda dengan ulang tahun kan lebih kepada hari lahir. Kalau haul tanggal kematian, tahun kematian. Nah, makanya kita ini sebetulnya hikmahnya suruh ingat sama orang yang udah mendahului kita. Kemudian disuruh ingat dengan kematian, karena setiap yang hidup pasti bakal mati. Mati jangan aneh dong. Sebelah aja dong. Kayak Mati. orang miskin. Ya. Jadi semua pasti bakal kebagian mati. Makanya kita di sini di acara haul ini diingetin kalau yang hidup ini pasti bakal ketemu yang namanya kematian. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari haul? Pelajarannya kalau Senin kalau nggak salah IPA. Bukan itu maksudnya. Bukan sekolahan. Mau dibilang pelajaran di sana nggak ada guru. Kalau pelajarannya banyak sekali dari haul tuh. Yang pertama kita disuruh kita semua berzikir. Masih berzikir gitu ya, berzikir kepada Allah dengan membaca tahlil, tahmid, kemudian membaca sholawat gitu. Dan kemudian setelah sholawat tentunya kita diajak untuk sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini juga tentunya
ada pelajaran di mana kita bisa menjalin silaturahim, kumpul orang yang tadinya kita nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan orang ini, akhirnya bisa ketemu di tempat ini. Ini kan juga satu pelajaran juga. Dan kemudian ada makan-makannya, dan ini yang paling utama. ditungguin sama apalagi ini Itu menandakan bahwa kita makhluk masih hidup. jadi banyak sekali pelajaran, apalagi kita di sini kan punya guru kita sama, kita hadir karena diundang, memenuhi undangan guru kita itu ya. Tentunya kita sangat senang sekali bisa hadir dan membersamai majelis taklim. Semoga majelis ini terus bisa memberikan ilmu dan juga manfaat buat kita semuanya. Kalau perihal sosok Abah Sandi sendiri, mengenalnya seperti apa? Humble beliau, humble pedes nggak? Humble, alim, kemudian beliau tuh kalau kita nggak merasa seperti guru, tapi lebih kepada teman, sahabat. Jadi enjoy aja, asik aja gitu. Bisa memposisikan sebagai apa ya, nggak sebagai orang yang wah ini saya ustadz, saya gurunya, saya kiainya, enggak. Tapi dia kalau bersama kita tuh seperti ya layaknya teman, tapi kita menganggap dia seperti tetap beliau adalah guru kita. Ada lagi?